langsung saja ya di 112 dan 19. Nanti di warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara silaturahmi, informasi, sosialisasi tentang layanan ambulans gawat darurat. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lurah Gunung Sahari Selatan ya Bu ya. Ibu Dewi Rosana, yang saya hormati Bapak Sekel, yang saya hormati Kasih Kesra, yang saya hormati Ketua LMK, yang saya hormati Ketua RW, Ibu-ibu Bapak Kader, Ibu Kader ya, dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian rekan-rekan AGD Dinkes DKI Jakarta yang saya banggakan. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Ibu Lurah. Kami diberikan tempat ya, pos di Kelurahan Gunung Sahari Selatan ini, khususnya untuk melakukan pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah sakit. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, kami ini adalah unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Bu. Jadi hampir sama mungkin dengan Puskesmas, RSUD seperti itu. Tapi kami memang UPT, unit pelaksana teknis, artinya khusus. Jadi untuk pra rumah sakit. Jadi seluruh rumah sakit boleh menggunakan ambulans kita. Sesuai dengan Pergub 159 tahun 2019 bahwa tugas dan fungsi kita adalah melakukan pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, apabila mungkin Bapak Ibu membutuhkan layanan ambulan ya, baik itu kecelakaan, kemudian sakit ya, silahkan hubungi di 112 dan 119. Nah ini kita sampaikan informasi ini tersebut. Tetapi untuk mempermudah nanti ke depan, kalau memang nanti ambulans kita sudah ada di sini, boleh nggak warga masyarakat langsung datang ke sini? Boleh, nanti dua arah ya. Masyarakat boleh datang ke kelurahan, menemui petugas kita, nanti petugas kita yang akan informasikan kepada call center kita. Karena sesungguhnya semua pergerakan unit ambulans kita ini adalah atas kendali dari call center kita. Nah, ambulans gawat darurat ini memang sesuai instruksi dari Pak Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bahwa kita harus meletakkan di masyarakat ya, mendekat kepada masyarakat, sehingga kita tempatkanlah di kecamatan, di kelurahan, di RSUD, di puskesmas ya, kemudian di kantor kepolisian, dinas pemadam kebakaran gitu ya. Walaupun saat ini belum semuanya kelurahan Bu. Jadi alhamdulillah di kelurahan Gunung Sahari Selatan ini termasuk yang dipilih kami, mungkin secara geografis terlihat bahwa ada strategis ketika kita mau rujuk ke rumah sakit yang terdekat ya. Jadi lurah yang ada di DKI Jakarta tidak semuanya kita tempatkan, tertentu ya, karena bisa jadi ada yang sudah ada pos di situ dekat dengan mungkin pos yang lain, maka kita tidak tempatkan. Tetapi nanti bertambahnya waktu dan bertambahnya unit ambulans kami, insya Allah cita-cita kami sebenarnya di setiap kelurahan itu ada Bu, sehingga kita bisa lebih cepat respon time-nya kalau warga masyarakat membutuhkan ambulans kita ya. Nah, sesuai dengan tugas dan fungsinya tadi adalah pelayanan ambulans gawat darurat pra rumah sakit. Jadi masyarakat tidak perlu harus telepon ke rumah sakit lagi Pak untuk menghubungi ambulans, langsung saja ya di 112 dan 19. Nanti di ini standing tripod banner kita ada tuh ya seperti itu. Nanti kita juga akan bagikan brosur-brosur baik yang kecil maupun yang besar, nanti bisa ditempel di pos-pos RW ya Pak. Bisa dibagikan juga nanti ke Pak RT-RT-nya ya. Nah, layanan ambulan ini tadi judulnya itu gratis. Jadi gratis ini satu untuk warga masyarakat DKI Jakarta. Kedua, bagi yang mungkin belum punya KTP DKI Jakarta, paling tidak dia punya domisili.
Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kasusnya kecelakaan. Kalau udah kecelakaan, kasus bencana alam, korban bencana alam seperti kebakaran, gedung runtuh, ambil KTP ya Pak. Jadi nggak mungkin kondisi ya lagi gawat darurat tiba-tiba nanyain KTP. Yang jelas prioritas utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi jangan sampai ada Bapak Ibu tidak terlayani gara-gara masalah administratif. Ya, insya Allah kita fleksibel. Itulah tugasnya kami berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, KTP, KK, kemudian kasus tadi ya. Kemudian jangkauannya ini adalah DKI Jakarta Pak. Ya, jadi kalau misalkan dari ujung Jakarta sampai ujung Jakarta intinya itu gratis. Ya, tetapi kalau bagaimana kalau walaupun KTP-nya DKI mau dibawa ke Tangerang, Depok, nah itu memang kita tidak bisa layanin, bisa dilayani tapi kena biaya nanti. Ya, karena kita ngomonginnya adalah gawat darurat. Artinya kalau udah duduk jauh kan berarti nggak gawat darurat. Kalau gawat darurat maka kita bawa ke rumah sakit terdekat. Ya, tapi kalau udah pulang perawatan mau dibawa ke Bandung, ya pulang sendiri. Seperti itu ya. Jadi pelayanan ambulan gawat darurat ini adalah bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Artinya sekitarnya sekitar DKI Jakarta. Ya, jadi tetapi kalau misalkan ya seandainya ya mungkin agak sedikit ya berbatasan banget lah mungkin ya. Mungkin kita juga ada pos yang di daerah selatan ya mungkin agak sedikit mau ke Depok gitu ya. Ya mungkin nanti ada pertimbangan lah seperti apa. Ya, yang jelas kita sampaikan dulu rule-nya, aturan mainnya. Yang sakit warga DKI ya jelas itu aman ya. Kemudian yang punya domisili juga gratis. Kemudian kasus-kasus kegawat daruratan tadi. Jadi dan kita juga utamanya pada saat penanganan itu di awal kita tidak akan menanyakan hal tersebut. Ya, kita lakukan dulu sampai benar-benar pasien itu stabil. Ya, kita tangani, kemudian kita bawa ke rumah sakit, baru setelah itu, Pak, warga DKI ya, kan? Nanti biasa kita minta sama keluarganya, Pak, ada KTP-nya nggak yang sakit? Nanti diminta, kalau Bapak udah warga DKI, insya Allah aman. Ya, karena memang ini tanggung jawab dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta buat warganya. Nah, ambulan kita ini sudah standar Bu. Kita ada namanya Pergub 120 tahun 2016 tentang standarisasi layanan ambulans. Apa itu? Ambulan itu terstandar. Standarnya apa? Satu, petugasnya kompeten. Minimal dia D3 perawatan. Nah, ini teman-teman ini yang petugas ini adalah perawat ya. Nah, jadi perawat. Nanti ada penanggung jawabnya ini kan ada Mbak Eva. Mbak Eva, saya mau lihat dong ambulannya kayak apa. Silakan Pak. Nanti di situ ada alat-alatnya lengkap seperti IGD kecil lah seperti itu. Nah, standar itu tadi petugasnya kompeten, alatnya lengkap. Ya, jadi wah ini kok nggak ada ambulannya. Ya karena ambulannya pasti kalau lagi keluar udah pasti lagi jemput pasien atau antar pasien. Ya nanti akan di backup di unit-unit yang terdekat. Ambulan kita tersebar di 5 wilayah: Jakarta Barat, Utara, Selatan, ya Timur. Yang terbaru ada di Kepulauan Seribu. Kita punya ambulan kapal baru 1. Jadi kalau misalkan ada warga masyarakat DKI Jakarta ya yang di Pulau Seribu semua dilayani ya tanpa ada kecuali. Baik, sepertinya untuk prakata dari saya cukup ya. Nanti mungkin ada diskusi ya Bu kalau mungkin ada pertanyaan. Karena sekitar jajaran pasti udah punya nih aplikasi Jaki. Jadi selain 112, 119, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Jaki. Ya, download dulu di Play Store atau App Store, ya. Kemudian diklik kalau sudah di-download, dibuka di beranda paling depan atau halaman paling depan itu ada tulisan darurat. Itu fiturnya namanya Jack Ambulan. Ya, ada Pak yang sudah pernah? Lingkari. Boleh. Nanti ini sinyal kita masuk ke call center kita. Nah, otomatis nanti dari call center kita akan menghubungi Bapak. Jadi kalau 112, 119 kita yang menelepon, kalau menggunakan aplikasi Jaki, coba back dulu dari awal.
Nah, pertama kan menu pertama ini, ya, seperti ini, ya. Nanti diklik, dia akan mengakses lokasi nih Bu. Dia otomatis call center kita akan mengetahui posisi keberadaan Ibu ada di mana. Ya, diakses, nomor teleponnya sudah tertera di sini. Diklik, yakin, nanti keluar ini, ya, tombol darurat. Nah, Bapak Ibu lihat, kalau misalkan kita pencet, dia akan melingkar seperti ini. Ya, nih, bisa dilihat. Jadi akan melingkar. Tapi kita nggak teruskan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sektor dan Bapak Desa, yang saya hormati Bapak Ketua RW Kelurahan Gunung Sari Selatan dan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan, Bapak. Pak, gini Pak, saya Rahman dari RW 09. Ya. Saya mau menanyakan mengenai mekanisme penggunaan ambulans itu, kan tadi Bapak jelaskan bisa menggunakan 112 atau 119, ya, atau juga aplikasi Jaki. Ya. Nah, di sini saya lihat ada WhatsApp 08 111 Ya. 119 Ya. Apakah itu bisa digunakan, Pak? Kalau memang bisa digunakan, alat ini juga bisa untuk ditelepon. Jadi saya sudah save nomornya. Di situ hanya tertera akun bisnis, tidak bisa bicara, hanya WhatsApp saja. Ya. Jadi kalau bisa lebih arah baiknya bisa telepon juga, Pak, karena respon lebih cepat bagi saya itu kita melalui telepon, bukan aplikasi WA. Siap. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tanyakan. Sebelumnya mohon maaf dari kita pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Bu. Ya, Pak Rahman, terima kasih banyak Pak. Ya betul Pak. Di situ ada 4 cara dalam memanggil ambulan tuh. Ada Jack Sehat, Jaki, 112 119. Ya, kemudian nomor WhatsApp. Ya mohon maaf Pak Rahman, memang betul untuk WhatsApp kita ini hanya untuk menerima telepon WhatsApp pesan. Ya, karena memang sebenarnya sudah kita siapkan di 112 dan 119. Itu langsung dan bebas pulsa, Pak. Langsung dan bebas pulsa. Kalau mau coba silakan, boleh, nggak apa-apa. Telepon dicoba saja nggak apa-apa. Bilang aja lagi uji coba gitu. Seperti itu ya. Boleh seperti itu. Yang jelas pasti akan diterima dulu oleh mesin. Bapak cuma ditawarkan kejiwaan, rumah sakit, ambulans. Bapak klik ambulans. Seperti itu ya. Karena memang ketentuan kita untuk WhatsApp hanya untuk pesan saja. Seperti itu, ya. Ya. Gitu ya Pak Rahman ya. Jadi memang kalau untuk WhatsApp saat ini hanya untuk menerima pesan saja. Bisa, Pak? Oh, ya. Cek 112. Buat dengar suaranya Kak Ika. Jadi mohon maaf, kita sedang coba untuk penggunaan 112. Langsung Bu itu Bu. Langsung. Iya. suara tidak ada. Selamat siang. Terima kasih. Kalau yang telepon Pak Rahman mesra ya. Baik. Ya, Pak. Jadi langsung kan, Pak? Ya, Bu. Jadi kebetulan kita di Pemprov DKI itu udah macam-macam SKPD-nya, Bu. Jadi Satuan Perangkat Kerja Daerah itu ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Nah, bagian untuk mobil jenazah itu ada Dinas Pertamanan Hutan Kota. Pelang hitam yang di Petamburan itu. Nah, itu ini dinasnya tuh. Nah, kalau kita hanya untuk yang masih hidup, pasien intinya, sebelum meninggal. Adapun pada saat kita bawa, ya pasiennya mungkin meninggal, tetap kita bawa sampai selesai. Tetapi pada saat kita sampai TKP sudah meninggal, maka kita tidak bisa bawa. Karena sudah ada bagiannya masing-masing, nanti kita salah juga ya. Jadi, ya Dinas Kesehatan hanya untuk melayani pasien yang masih hidup. Untuk mobil jenazah, untuk yang meninggal itu di mobil jenazah. Dinas Pertamanan dan Hutan. Berapa kali sih kejadian? Betul. Nah, itu gimana Pak?
Boleh Bu. Ya, jadi Bapak mungkin Pak RW lagi ada di Taman Anggrek, mungkin kan Jakarta Barat. Silakan telepon di 112 dan 119, itu langsung cepat. Ya. Jadi kalau misalkan posisinya Bapak Ibu lagi nggak ada di sini, ya teleponnya ke 112 ya. Jadi jangan sampai Ibu lagi ada di mana nih, misalkan selatan, telepon Mbak Eva, ya kejauhan. Ya kan? Telepon aja ke 112. Nanti call center kita akan meluncurkan unit yang terdekat ada di Bapak. Jadi Bapak begitu ada telepon, sinyal kita itu ada di layar besar di lantai 4 kita. Nanti muncul itu unit mana yang terdekat dengan Bapak. Nanti akan diluncurkan, digerakkan unit yang posisi Bapak ada di mana. Radius terdekat, betul Pak. Contoh misalkan terjadinya dekat di Taman Anggrek, di situ ada di Mediterania, Bu, pos kita di situ. Jadi kita luncurkan di situ. Jadi nggak mungkin nanti dari Kemayoran gitu. Tapi kalau masih dekat sini, bisa kita luncurkan. Yang operasinya itu hari apa Pak? Kalau di RW 4 hari Kamis, kalau di RW 8 hari Senin Selasa ya. Jadi waktu itu cuma satu Pak. Sekarang udah 2, kebetulan di RW 8. Jadi kalau misalnya Pak RW menginginkan yang seperti semburan tadi, kira-kira bisa nggak Pak? Ya. Yang jelas kita menyesuaikan ya Pak ya. Jadi kalau memang kita ada di sini, teman-teman dari tim medis kita ada. Memang Bapak membutuhkan ya silakan saja, nggak masalah ya. Di grup nanti ya. Ya seperti itu. Yang penting tugas yang tadi Puskesmas keliling kita tidak ambil alih lah seperti itu kira-kira, supaya tidak salah. Karena lebih kalau siap. Kalau betul. Ya. Boleh Pak. Hubunginya melalui yang via grup aja, yang ya. melalui grup tadi. Ya. Ya. Betul. Jangan Mbak Eva terus, jangan Bu Lurah terus yang. Nah, ya. Ditelepon tengah malam. Ya. Hah? Jangan. Jangan. Kalau Mbak Eva, makanya saya bilang Mbak Eva jangan sembarangan kasih nomor telepon, mabok juga dia nanti. Benar. Jadi lebih bagus Ya. di grup aja. Kalau di grup seperti biasa kita tadi. Jadi grup WhatsApp ya, grup WhatsApp tadi hanya untuk membantu yang memang benar-benar Bapak Ibu tidak bisa manggil sendiri, kira-kira. Ya karena apalagi telepon ke Mbak Eva ya nggak bisa juga, karena Mbak Eva bukan call center, ya posisinya ada di mana gitu kan, beda jalurnya gitu, ya. Jadi grup itu ada karena beberapa kali saya juga pernah kejadian di Kecamatan Kalideres gitu kan. Kan ada juga yang mungkin dia nggak ada keluarga, ya kan? Otomatis Bapak bisa bantu seperti itu. Tolong dong, ini ada pasien di RT sekian, ibu ini gitu. Bisa. Foto KTP-nya, klik, kirim ke grup. Udah, langsung kita kirim ke call center. Seperti itu, itulah sangat simpel lah seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan keluarganya yang memang kita bisa telepon sendiri aja nggak apa-apa. Sama aja kok, nanti akan diluncurkan. Nggak mesti harus dari sini nanti. Bisa saya dari mana? Terserah dari pemetaan call center kita. Nanti Bapak telepon pun udah ketahuan ke posisinya di mana. Karena kita udah dilengkapi dengan GPS tracker semua. Jadi pergerakan unit itu udah ketahuan. Dia mampir di mall ketahuan Pak. Ya gitu ya Pak. Ini maksud Pak juga bila mana ada kejadian yang emergency, tapi bukan di wilayah Indonesia Selatan. Itu maksudnya Pak. Ya. Jadi bisa langsung menghubungi ambulan yang ada di sini. Ya. Boleh Pak. Kalau mungkin Bapak taunya ada di sini ya monggo silahkan. Ya. Tapi kalau di sana saya udah bisa telepon ke 112 sendiri, bisa. Ya. Jadi sebenarnya gini Pak. WhatsApp grup tadi mungkin membantu bagi mungkin ada kan mungkin ibu-ibu yang mungkin udah renta yang mungkin nggak punya alat komunikasi, Bapak bisa bantu. Nanti tinggal datanya kirim aja, cemplungin di grup, langsung kita jemput. Seperti itu. Tapi kalau kayak Pak Rahman yang masih segar bugar bisa telepon aja langsung. Nggak perlu harus minta tolong misalkan Bu Lurah, ribuan orang nanti minta. Artinya gini, kenapa kita melakukan sosialisasi supaya warga masyarakat mandiri sebenarnya. Seperti Pak Rahman tadi udah bisa langsung telepon sendiri. Ya nggak masalah, nggak usah lagi. Karena kalau di WhatsApp kan berarti nanti rekan kita mungkin Mbak Eva akan telepon ya kan 2 kali dong. Nah, tapi kalau Bapak kayak tadi bisa telepon sendiri, ya udah langsung. Jenis-jenis penyakitnya kan kita Bapak tadi nggak menjelaskan. Oh iya baik. Dalam kondisi darurnya itu apa aja? Jangan nanti pusing-pusing dikit. Ya. Ya.
Ibu sedikit nanti ambulan, maksud saya biar kita lebih jelas. Kemudian saya minta tolong nanti Pak untuk adik-adik kita kaitan dengan jam masuknya, jam kerjanya. Kecuali Mbak Eva ya, Mbak Eva kan pagi terus. Betul. Jadi mungkin tembusan Pak buat kita. Siap. Karena kan semuanya kan dari dinas, jadi Betul. saja yang harus disampaikan di kelurahan sehingga kita nanti lebih enak. Walaupun nanti kita ada grup ya, yang Bapak bilang tadi. Maksudnya grup digabung sama Pak Erwin juga gitu. Boleh ya, mungkin dari khusus Bu Lurah dan pejabat-pejabatnya aja mungkin di situ, supaya ya teknisnya aja ya. Siap. Mungkin secara rinci Pak biar nanti jelas Pak ya, penyakit yang mana aja yang ditangani gitu ya, supaya nanti ambulannya nggak salah-salah juga gitu. Apakah kalau ambulannya standby di GSS, tiba-tiba tetangga kita depan kan Kemayoran tuh, ya, betul. Kita dengan Kemayoran, Kebun Kosong, Panjang gitu ya. Nah, apakah memang mereka boleh, kan tadi warga DKI kan namanya? Betul. Ini sedikit aja Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Lurah. Jadi memang kalau untuk menggunakan ambulan kita sebenarnya tidak ada pembatasan untuk orang yang sakit. Artinya orang yang sakit kan. Orang yang sakit ini kan memang kalau kita jabarkan kriteria agak panjang ya. Yang jelas masyarakat dengan kondisi sakit yang alat geraknya tidak bisa bekerja dengan sempurna, dengan baik, maka itu boleh dibawa. Artinya kan mungkin tidak bisa jalan menggunakan kendaraan lain ya, seperti itu ya. Kalau mungkin orang bisa jalan dengan normal mungkin ya nggak usah pakai ambulan ya. Tapi kalau memang alat geraknya tadi itu tidak berfungsi dengan baik, itu bisa menggunakan ambulans gawat darurat ya. Tentunya definisi sakit macam-macam. Yang jelas Bapak Ibu ya, dirasa mungkin badannya ndak enak ya, panas, kita bisa cek dulu ya. Teman-teman ini kita kan perawat semua ya, bisa juga dicek dulu kalau memang. Tapi kalau ya mungkin Bapak Ibu juga udah biasa juga ngalamin sakit ya, oh kalau panas biasa ya sudah. Tapi kok ini panasnya beda gitu kan, atau ada riwayat sebelumnya, ya nggak apa-apa, diterima aja, lagi ada sosialisasi dari Pak Nari gitu. Ya ini kan sebagai pembuktian ya Pak, bahwa respon ya Pak. Ya, betul. Sosialisasi. Siap. Ya, lambat. Karena memang call center kita semua perempuan, Bu. Ya, baik. Nah, berapa menit tuh Pak? Jadi kira-kira tadi ada 1 menit, 2 menit? Lebih ya? Oke. Nah, Bapak misalkan sekitar 2 menit masih belum mau dipencet lagi, boleh. Tombol darurat, boleh nggak apa-apa Bu, sampai ditelepon sudah gitu. Berarti boleh sering-sering pencet Pak. Boleh. Artinya Bapak Ibu dulu kalau manggil ambulan kan harus ke rumah sakit dulu gitu kan. Bapak Ibu sekarang dalam genggaman tangan Bapak Ibu bisa panggil ambulan ya, tetapi tolong gunakan sebaik mungkin, jangan buat main-main ya.